Halo semuanya, di video kali ini saya bakal sedikit sharing dimana saya kali ini sedang nyari CCTV dan kebetulan saya lagi coba cari CCTV yang harganya di bawah 100.000. Kenapa nyari yang di bawah 100.000? Ya sebenarnya saya pengen coba-coba juga dulu kalau yang murah itu kira-kira kayak gimana, dan tentu saja nggak bisa berharap banyak untuk fitur-fiturnya, kelengkapannya kayak gimana. Jadi bisa dibilang ini buat coba-coba dulu sebelum membeli CCTV yang benar-benar secara kualitas dan kebutuhan saya itu mencukupi. Karena kebetulan juga kenapa saya beli CCTV ini, karena belakangan ini di lingkungan saya ada beberapa kali ada yang kemalingan, entah motor entah barang dagangan gitu ya. Jadi saya coba mau nambahin CCTV setidaknya di luar rumah saya. Dari banyaknya pilihan, saya rencananya kemarin ambil atau pilih kamera ini, kamera Tavware seri A9. Ya nggak tahu ya ini sebagus apa. Biasanya Tavware ini kan juga bikin banyak barang-barang duplikasi produk lain juga gitu kan ya. Oleh sebab itu saya penasaran juga kualitasnya kayak gimana dan fiturnya seperti apa. Kalau keterangan di Tokopedia-nya itu ada yang wide angle, ada yang flat. Tapi saya sedikit ragu, mungkin bisa jadi sama aja, nggak ada bedanya gitu. Jadi kemarin saya akhirnya pilih yang ini. Barangnya sudah datang dan kira-kira penampakan dari boxnya kayak gini. Jadi cukup kecil ya, isinya cuma kamera saja. Setidaknya ini dari brand yang cukup umum ditemui, dan belum tahu nanti kita bakal dapat apa aja selain kameranya. Klaimnya ini menggunakan baterai dan bisa dibilang ya pakai baterai bisa di charger ya, tapi saya nggak tahu ketahanannya seberapa lama. Fiturnya alarm action, terus bisa dikasih micro SD paling maksimal 32 GB, format videonya VGA. Walaupun klaimnya HD, saya juga ragu bakal sejernih apa. Oke, ini buku garansi dan petunjuk, harusnya sih begitu ya. Ya, saya tidak berharap banyak dengan harga segini dapat seperti apa. Keterangannya di sini 2 megapiksel, angle kamera 100 derajat. Kalau klaim yang ada di Tokped-nya 150 derajat, oke, berarti saya dapatnya yang flat angle. Terus ini nanti kita tinggal install aplikasinya, lalu kita connect ke aplikasinya. Oke, sekarang kita lihat kita dapat apa aja di sini. Ini tempat untuk pasang CCTV-nya kayaknya. Di sini bisa diputar beberapa derajat. Nah, ini kayaknya yang nanti dipasang di tembok atau di atap. Ada lubang untuk baut ya. Terus di situ tadi ada double trip 3M-nya. Terus ini plat besi pakai 3M juga. Ini nanti dipakai kalau kita mau pasang lewat magnet. Jadi di tempatnya yang tadi ada magnetnya.
Nah, bisa dipasang di situ. Ini kabel USB micro USB untuk charger. Cukup pendek. Terus di sini ada lagi, tapi dengan yang lebih kaku ya kabelnya. Nah, ini kayaknya ada potensi baterainya cepet habis nih, makanya dikasih begini. Jadi supaya bisa kita colok terus lewat USB. Terus ini sedikit gambaran kameranya. Oke, ini untuk kameranya. Kameranya cukup kecil ya. Kira-kira diameternya 4-5 cm lah. Ada 2 tombol mode dan juga on off. Ini belakangnya, portnya cuma micro SD sama micro USB ya, sama penyimpanan slot untuk micro SD. Kira-kira penampakan kameranya kayak gini. Kalau dipegang sebenarnya feelnya sangat cukup ringkih sebenarnya. Ya, saya tidak bisa berharap banyak dari CCTV dengan harga di bawah 100.000. Nah, ini nanti tinggal dihubungkan dengan aplikasinya. Untuk aplikasinya sendiri, saya sempat coba cari yang dipakai untuk PC ada apa enggak gitu ya. Tapi nyatanya nggak bisa lewat PC. Harus ada emulator Androidnya kalau nggak salah di sini. Jadi saya nggak nyoba lebih lanjut, kayaknya bakal rada panjang dan ribet. Oleh sebab itu nanti tinggal install aja yang di aplikasi Android. Untuk aplikasinya sendiri namanya V720. Kayaknya ini compatible dengan beberapa CCTV dari Tavware ya, atau yang sejenisnya. Dan ini aplikasi yang sifatnya general, bukan khusus untuk yang Tavware kayaknya. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi toh CCTV kayak gini memang mending aplikasinya diinstal di handphone biar bisa dipantau kapan aja daripada ditaruh di PC. Oke, kalian tinggal download, ukurannya cukup kecil di bawah 50 MB, jadi tinggal download saja dan install. Oke, di sini jangan lupa berikan permission ke aplikasinya. Permission yang dibutuhkan sebenarnya adalah lokasi, terus Bluetooth, kemudian permission notifikasi sebenarnya, karena kan klaimnya ada motion detection ya. Jadi kalau ada pergerakan seseorang itu ngasih notifikasi. Nah, di sini kalian tinggal add device. Nah, ketika mau add device jangan lupa kameranya dinyalakan dan pastikan kameranya itu ada indikator warna birunya kedip dengan cepat. Itu tandanya nanti si kameranya ini lagi nunggu koneksi ke aplikasinya. Oke, jadi di sini akan dicari dulu si perangkatnya ini melalui koneksi Bluetooth.
tadi ya, indikator bahwa aplikasinya itu indikator bahwa perangkatnya ini lagi dicari itu adalah kameranya standby dengan ada indikator biru yang berkedip-kedip cepat gitu. Kemudian kalau udah di connect, itu akan ngebantu kita setting wifi dari si CCTV ke jaringan internet kita. Jadi gunanya Bluetooth di situ untuk nyari device-nya, ngebantu device-nya connect ke jaringan internet kita. Oke, dari sini sudah berhasil terkoneksi, tinggal dikasih nama aja kameranya ini mau ditaruh di mana. Oke, instalasi koneksi antara aplikasi dengan webcam CCTV-nya sudah selesai, bisa terbilang komplit. Selanjutnya tinggal kita coba lihat kira-kira hasil kameranya kayak gimana. Dan ini gambaran perangkatnya jika sudah terkoneksi. Ini tadi minta permission lagi tambahan. Bisa dilihat di situ ada icon kamera untuk pengambilan foto, icon recording video untuk merekam video. Karena ini nggak ada micro SD-nya, oleh sebab itu ada keterangan no SD card. Lalu kalau misalkan kita ambil foto atau rekam video, disimpan kemana? Kalau misalkan nggak ada SD card-nya, itu nanti bakal disimpan di handphone kita, itu juga bisa. Jadi ada beberapa opsi penyimpanannya, pakai micro SD dipasang di kameranya, atau bisa juga disimpan di handphone, tentu saja dengan memberikan permission ke aplikasinya. Bisa dilihat kalau secara jarak dekat mungkin cukup jelas walaupun sedikit buram gitu ya. Ini bisa dibalik-balik kameranya. Mode streamnya juga bisa diganti-ganti, tapi saya kurang tahu perbedaannya apa. Saat saya coba-coba kayaknya nggak terlalu ada perbedaan. Dan ini contoh gambaran kalau saya sorot ke outdoor ya. Jadi ini bukan yang wide angle tapi yang flat, bisa dilihat juga. Itu ada sepeda motor, plat nomornya nggak kelihatan ya. Kira-kira jarak antara motor itu dengan kamera saya itu kisaran 6-10 meter, dan itu masih kurang jelas. Jadi bisa dibilang sebenarnya kamera ini CCTV ini sedikit bagus, bukan sedikit bagus ya, cukup hanya untuk sekedar memantau saja. Tapi kalau mau yang lebih jelas atau sampai plat nomor motor itu kelihatan, kayaknya kita harus cari yang lebih bagus lagi, karena ini masih rada buram dan kualitas videonya juga kualitas rekamannya juga kurang juga. Kemudian nggak bisa di zoom in, nggak bisa di zoom out ya, masih banyak kekurangannya lah, karena dengan harga segitu kita berharap apa. Jadi mungkin itu dulu sedikit sharing saya soal CCTV yang saya beli. Nanti saya akan coba beli lagi yang proper, yang memang sesuai kebutuhan saya, dan akan saya bahas lagi di TechDev ID.